Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Angga Prabowo. Saya bekerja di Madrasah Aliyah Darul Amal Kota Metro. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG ya dalam jabatan Kemenak angkatan kedua tahun 2021 di Universitas Negeri Malang. Adapun nomor induk mahasiswa saya 21 3171755611. Sedangkan nomor ujian UKIN saya 2021823836. Pada hari ini tanggal 6 Desember 2021 saya akan melaksanakan video pembelajaran ujian kinerja. Nah, adapun videonya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar geografi? Masih. Ya, sebelum kita belajar, ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Semua siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk kelas 11 IPS 2 hari ini siapa saja yang tidak masuk? Saya dulu. Ya, ketua kelas siapa yang nggak masuk hari ini? Muratul Aini. Muratul Aini. Keterangan? Sakit. Lalu? Mela Puspita keterangan? Sakit. Selanjutnya? Rizky Rama keterangan? sakit. Nah, ini keadaannya gimana, sakitnya apa kira-kira? Demam. Oh, ya. Jadi kayak kalian di sini ya sebagai santri, kemudian jauh dari orang tua, ya Bapak mengingatkan kembali agar kesehatan kalian masing-masing. Ya, kemudian ya kita di sini masih dalam masa pandemi, jadi tolong dijaga protokol kesehatannya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya ya dari pertemuan kemarin. Masih ingat pertemuan kemarin membahas apa? Tentang sumber daya alam. Ada yang masih ingat apa itu sumber daya alam? SDA adalah segala sesuatu. Ya, coba Bapak mau dengar suaranya. Ya, Velita. Ya, SDA apa SDA? Segala sesuatu yang berasal dari bumi atau berasal dari alam. Ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut ya. Tetapi di sini kita akan mempelajari tentang potensinya ya. Jadi potensi pengelolaan sumber daya. Nah, ada yang rumahnya dekat sawah? Ada. Bapak ini. Nah, sawah. Ya, kira-kira kalau di Lampung potensi sawah itu di mana aja? Ring Sewu. Tanggamus. Mana lagi? Lampung Timur. Lalu Sawaran. Metro? Ya, ada juga. Nah, bisakah wisata? Ya, bisakah sawah dijadikan wisata? Bisa. Nah, coba kita lihat di sini ada videonya. Nah, dari YouTube ya di sini ya. Nah, ini cuplikan aja sebentar. Nah, seperti itu ya. Jadi sawah tidak hanya digunakan sebagai area pertanian untuk menghasilkan yang beras tadi ya.
Nah, tetapi di sini malah bisa dijadikan objek wisata, menghasilkan uang di situ. Nah, tetapi di sini harus ada pemberdayaan dari masyarakatnya. Jadi ada kerjasama dengan lingkungan setempatnya, dan juga harus ada peran dari pemerintah. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk di Lampung sendiri kayaknya masih belum ya, masih belum ide kreatif seperti itu. Berarti kan bisa aja nanti seperti kayak musyawarah atau metro ataupun Lampung bisa membuat seperti itu. Ya tidak hanya seperti sawah aja, kayak kita kalau semuanya kayak ada rumahnya daerah Trikola, ada. Nah, Trikola ya, kebun karet. Nah, itu kebun karet itu juga bisa dijadikan wisata. Ada di daerah Jawa Tengah sudah mulai menggunakan ya areal karet bisa dijadikan wisata. Nah, seperti ini ya. Jadi sawah pun juga bisa menjadi objek wisata. Nah, menurut kalian di sini adakah di tempat tinggal sekitarmu yang dapat dijadikan potensi wisata? Kalau ada, silakan tunjuk tangan. Saya Pak, saya tinggal di daerah pesisir di Labuan Maringgai, Lampung Timur, dan di tempat tinggal saya terdapat banyak hutan mangrove. Menurut saya hutan mangrove tersebut dapat dikelola dan dijadikan salah satu wisata sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Nah, jadi itu ya salah satu lokasi tempat tinggal kalian. Di situ dia berada di Labuan Maringgai, di mana di situ ada kawasan hutan mangrove atau bakau. Ya, hutan mangrove ini bisa dijadikan sebagai tempat wisata apabila dikelola dengan baik oleh masyarakat setempat dan juga oleh pemerintah. Nah, adakah bisa yang menceritakan kembali di daerah sekitar tempat tinggal kami bisa dijadikan objek wisata? Saya Pak, saya tinggal di Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Di daerah saya banyak terdapat hutan pinus. Menurut saya lokasi tersebut bisa dijadikan salah satu potensi wisata. Nah, jadi ya menurut teman kalian di situ dia tempat tinggalnya berada di dekat dengan hutan pinus ya. Nah, hutan pinus ini juga bisa dijadikan sebagai tempat objek wisata seperti kayak di daerah Yogyakarta. Ada yang pernah ke Jogja? Nah, di situ ada kawasan namanya hutan pinus Tengger ya. Nah, di situ ya hutan pinusnya diubah menjadi salah satu objek wisata. Nah, tetapi tidak laju ya hanya hutan saja, tapi di situ ada sarana prasarana atau kalau sekarang sih lebih meningkatkan objek untuk selfie ya. Nah, itu seperti itu. Sampai di sini ya ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, saya tinggal di daerah perkampungan namun padat akan penduduk dan tidak ada tujuan wisata alam ataupun budaya di sekitar daerah saya. Apakah daerah saya tidak dapat dikembangkan menjadi wisata? Nah, pertanyaan dari kawan kalian di situ dia menjelaskan bahwa tempat tinggalnya itu merupakan kawasan pemukiman. Nah, bisa nggak sebuah pemukiman ini dijadikan ya salah satu wisata, atau bisa nggak pemukiman tersebut ini menjadi potensi? Adakah potensi yang bisa digali ya dijadikan sebuah tempat wisata? Menurut kalian bisa nggak? Bisa. Bisa. Seperti apa? Kira-kira wisata apa yang cocok? Wisata. Nah, jadi ya sebuah perkampungan ini bisa saja dijadikan sebuah tempat wisata. Nah, tetapi di sini warga setempatnya harus kreatif ya. Nah, dan juga harus ada peran pemerintah untuk mendukung kegiatan wisata tersebut. Nah, seperti contohnya di Kota Metro ini ada sebuah perkampungan, kurang lebih ada 4 perkampungan di situ disulap menjadi sebuah objek wisata. Nah, wisata tersebut lebih ke menjual ya tempat rekreasi orang di mana mendapatkan makanan-makanan tradisional. Nah, di sini Bapak ada videonya. Nah, ini contohnya. Oh, aku tahu. Ya, silakan kalian tonton video. Cukup mana Pasar Pelangi, Pasar Pelangi. Terus pasar. Nah, itu ya contoh dari sebuah perkampungan
yang tadinya cuma hanya ya tempat tinggal penduduk, di sini disulap menjadi sebuah objek wisata. Nah, ini yang berdagang itu semuanya adalah orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Jadi otomatis dengan adanya objek wisata tersebut, ini akan meningkatkan kondisi sosial ekonomi. Nah, seperti itu ya. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, nah, tujuan dan manfaat pembelajaran yang akan kita pelajari di sini, kita akan mempelajari tentang pariwisata, kemudian klasifikasi pariwisata, dan yang terakhir kita akan menganalisis potensi wisata yang ada di Provinsi Lampung. Nah, manfaatnya, yang di sini dengan pembelajaran hari ini kita bisa mengambil manfaatnya, yaitu kita mengetahui pengertian pariwisata dan penggolongannya. Lalu kita bisa mengetahui apa saja sih wisata-wisata yang ada di Lampung. Seperti itu. Kemudian, nah, untuk indikator ya. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang seperti yang ada di layar LCD di situ ya, bisa dibaca. Yang jelas, dalam indikator pencapaian kompetensi dari akhir pembelajaran ini kalian bisa yang pertama menjelaskan pengertian pariwisata, kemudian kalian bisa membedakan jenis-jenis pariwisata, dan yang terakhir kalian bisa mengetahui persebaran dan potensi ya pariwisata di provinsi kita. Nah, adapun yang kegiatan pembelajaran pada hari ini, yang pertama di sini kita akan belajar terlebih dahulu materi pembelajaran tentang pariwisata. Kemudian yang kedua kita akan melakukan sebuah kegiatan diskusi, di mana di diskusi tersebut yang pertama kalian akan mengerjakan LKPD. Kemudian yang kedua kalian akan menghasilkan ya proyek sebuah peta persebaran wisata di Provinsi Lampung. Kalian sudah membawa semua peta buta yang telah Bapak siapkan? Sudah. Sudah. Nah, nanti kalian akan berkumpul dengan kelompoknya mengerjakan peta tersebut. Nah, di sini ada sebuah video nih, ada tentang potensi wisata di Lampung. Nah, silakan disimak terlebih dahulu. Of Sumatra. Treasure of Sumatra. Iya, kita banget. Nah, itulah ya video potensi wisata di Lampung yang diambil dari Dinas Pariwisata, dan sebenarnya masih banyak lagi ya wisata-wisata yang tidak ditampilkan di dalam video tersebut ya. Nah, selanjutnya ya, dari video tersebut kira-kira apa yang bisa kalian amati? Ya, kira-kira di situ ada wisata apa saja? Banyak ya. Tegal Mas, kemudian Pahlawan. Nah, kalau berdasarkan pengelompokan, kira-kira wisata itu dibagi menjadi berapa jenis? Tiga. Ada 3, apa aja? Wisata alam, budaya, buatan. Ya, wisata alam, Budaya, dan buatan. buatan. Ya, di sini kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk apa sih pariwisata itu? Ya, jadi pengertian pariwisata di sini ya. Kemudian wisata yang ketiga adalah wisata buatan. Nah, wisata ini adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Nah, contohnya seperti ini. Ada wahana, salah satu wahana di Taman Mini ya, ini. Kemudian contoh lagi ada Ancol. Kalau di Lampung contohnya seperti Lembah Hijau. Contoh lain kira-kira apa? Selamik. Ya, tadi Selamik ya, Selamik waterpark, kolam renang. Ada lagi?
Banyak. kota. Ya, seperti contoh Taman Kota Mitro. Nah, itu juga tempat wisata itu. Ya, tempat wisata. Itulah wisata buatan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan, berkaitan dengan wisata, pariwisata di Lampung. Ya. Belum ada? Nah, di sini ya ada sebuah artikel nih, artikel berkaitan dengan potensi wisata di Lampung. Nah, di sini artikel ini berpendapat bahwa potensi wisata di Lampung itu belum optimal, ya, belum optimal. Nah, ini nanti kalian baca ya di LKPD-nya, ya nanti Bapak berikan masing-masing ya kelompok. Di sini nanti kalian ungkapkan ya apakah wisata di Lampung itu sudah optimal atau belum. Kalau belum optimal silakan nanti ditulis sarannya ya, apa yang harus dilakukan, baik itu dia peran dari masyarakat atau pemerintah. Nah, untuk materi di sini ya cukup, kemudian kita akan melakukan sebuah diskusi ya, diskusi kelompok. Kelompoknya kemarin sudah kita bentuk bersama ya. Oh ya, untuk yang pesanan Bapak, kalian sudah membawa masing-masing peta butanya ya? Sudah? Ya. Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Ya sudah. Nah, jadi untuk kegiatan hari ini ya, di LKPD-nya Bapak bukan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, adapun pengerjaannya ya, di LKPD yang pertama ya. Nah, di sini, nah ini nanti ada artikel ya, artikel nanti kalian tulis di sini upaya untuk mengoptimalkan pariwisata tersebut ya. Menurut saran dari masing-masing anggota kelompok. Kemudian yang kedua, nanti kalian tulis di sini ya, yang poin B, nama pariwisata yang pernah dikunjungi ya, lokasinya ya di mana, kabupaten mana maksudnya, kemudian tahun kunjungannya ya. Kemudian yang ketiga di poin C, nah setelah kalian tulis tadi, kelompokkan wisata alam yang mana, wisata budaya yang mana, wisata buatan yang mana ya. Kemudian dari wisata yang sudah kalian sebutkan, nah kemudian kalian transfer wisata tersebut ke dalam peta yang sudah kalian buat terlebih dahulu ya, peta butanya. Nah di situ contoh seperti kalian menulis Pantai Mutun. Nah Pantai Mutun itu berada di mana? Di bagian mana dari Provinsi Lampung? Itu seperti itu ya. Untuk sebagai tambahan sumber belajar di sini Bapak ada atlas ya, silakan kalian ya, ini untuk masing-masing kelompok ya. Ya silakan dibuka Provinsi Lampung halaman berapa. Ya sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum. Nah, untuk penilaiannya sendiri ya, jadi di sini diskusi tidak hanya diskusi saja, tetapi di sini ada beberapa poin ya yang akan Bapak nilai. Seperti yang pertama, catatan perilaku kalian dalam diskusi ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kerjasama ya, diskusi kelompok ya. Yang pertama kerjasama, kemudian yang kedua keaktifan, ketiga menghargai pendapat. Kemudian pada saat penilaian presentasi nanti ada penilaian penampilan dari kalian, kemudian manajemen
manajemen waktu, media yang digunakan, kemudian penggunaan bahasa yang baik dan benar. Nah, selanjutnya peta yang kalian buat di sini untuk penilaiannya ya ada 4 ya. Yang pertama adapun penilaian proyek di sini yang pertama yang Bapak nilai adalah perencanaan bahan. Yang sudah kalian buat tadi. Kemudian yang kedua, proses pembuatan. Dan yang ketiga, hasil dari produk. Itu yang menjadi penilaian dari produk kalian. Oke, itu penilaian dari peta yang akan dihasilkan. Ya, silakan dimulai dari sekarang diskusinya ya. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan silakan bertanya saja. Nah, jika ada yang nggak tahu nama daerahnya, ya boleh nih pakai laptop Bapak, silakan cari di Google. Oh iya, Bisa Pak. gunain Google kan? Ya. Nah, ini silakan kalau ada yang gunain, kalau ada yang nyari nih. Ya, silakan. Ya, gimana? Iya, kita beli. Ya. Iya. Ya, silakan aja gunakan laptop Bapak. Ya, Mas. Siapa tahu kalian pernah mengunjungi tempat tersebut tapi kurang tahu di mana lokasinya.
waktu berdiskusinya cukup ya. Sekarang waktunya kalian untuk membacakan hasil presentasi ya, hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing. Nah, dimulai dari kelompok pertama ya. Silakan maju kelompok pertama, wakilkan ya 2 orang, karena satu membacakan, satu nanti memegang petanya. Ya silakan. Ya silakan. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mensosialisasikan potensi wisata yang ada di Lampung. Menurut adalah kreativitas, sadar secara medani dan berbalukan air. Bagaimanakah upaya untuk mengoptimalkan pariwisata di Provinsi Lampung? Cara mengoptimalkan pariwisata di Provinsi Lampung adalah: 1. Menyebarkan lewat media sosial, 2. Memperbaiki jalan menuju wisata tersebut, 3. Menyiapkan fasilitas yang baik, 4. Mematuhi protokol kesehatan. Media sosial apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi wisata? Media sosial yang dapat digunakan adalah Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan WhatsApp. Apa ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Ya, silakan poin yang kedua. Ya, jadi wisata apa saja yang sudah pernah dikunjungi kelompok 1? Air terjun Jalbangsa, Menara Sugar, Puncak Mas, Lembah Hijau, Hutan Raya Liwa, Danau Danau, Bendungan Batu Bening, Wisata Mangrove, Museum Kampung, Tugu Kopi Emas, Kalianda Resort, Pantai Pasir Putih, Pantai Mungkur, Kampung 4 Mata, Wisata Cakaraya. Nah, itu wisata yang sudah dikunjungi oleh kelompok 1. Nah, itu juga kawan-kawan hasil dari ya peta persebaran potensi wisata yang pernah dikunjungi oleh kelompok 1. Ya, silakan di. Ya, dihapus untuk kelompok 1. Ya, sekarang dulu sekalian sini kemudian bapak sekalian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya persilakan waktu kelompok 2 langsung. Silakan sekalian tunjukkan hasil produknya. Alhamdulillah. Ya, silakan. Ya, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan menunjukkan hasil produk peta yang dibuat oleh kelompok 3. Ini sudah kita kelompok Hasil dari presentasi dari teman-teman kalian baik kelompok 1, 2, 3 dan juga 4. Nah, nanti hasil PK ini akan dapat nilai ya. Cuman untuk penilaian sementara ya dari secara sekilas ya, untuk peta yang lebih bagus ya, maksudnya lebih baik di sini jatuh ke kelompok 2. Ya, sekarang bisa terus. Nah, kenapa? Ya, karena pertama ini dalam penilaian produk di sini dia untuk komponen peta ya, di sini judul sudah lengkap, kemudian ada legenda, kemudian ada penunjuk arah, skala, kemudian di provinsi Lampung ini juga dibagi per kabupatennya ya di situ. Nah, kemudian dari kebersihan ya cukup bersih ya. Kemudian penyiapan produk ya bahan juga baik ya.
Nah, untuk kegiatan prestasi ya cukup ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ya kita akan melakukan evaluasi. Ya, evaluasi ini kita menggunakan ya dengan metode ini ya, clicker ya, seperti yang sudah pernah kita lakukan dulu ya. Bapak berikan ya ini yang berangkatnya ya. Bapak absen di sini. Untuk menjawabnya ya cukup kalian angkat ke atas ya. Bapak akan menyiapkan terlebih dahulu soalnya. Oke, ya silakan dibaca ya. Silakan diberi ya. Pertanyaan pertama, pengertian pariwisata. Di situ ada 4 pilihan. Kalau sudah mengetahui jawabannya ya, silakan mengangkat kertasnya. Bapak mulai dari sekarang. Ya di situ. Nah, kalau dia kalau udah biru berarti sudah ini ya, sudah menjawab, sudah terdetek. Ya Iska udah. Iya. Guys, semua ya. Iya, Mela, Tuatu, sama Rizky kosong karena mereka nggak masuk ya. Nah, seperti itu. Oke, ya semuanya jawabannya A ini. Ya nanti kita cek ya hasilnya. Ya silakan dibaca terlebih dahulu. Kalau sudah baru angkat kertasnya. Nurul sudah. Jawab. Rahma. Dela sudah. Anissa, Felita, Iska, Nisa, Rifa, Cleo, Azahra. Oh harus lurus ya. Trianita, Putri, Felika. Semua. Oke. Selanjutnya soal yang terakhir nomor 5. Oke, kita mulai. Oke. Nah, sudah cukup. Kita lihat hasilnya. Apakah 100? Ini soal nomor 5 maksudnya. Nah, ini di sini kita bisa melihat langsung ininya hasilnya, reportnya. Nah, di sini nilainya 100 semua ya, kecuali yang merah itu Rizky ABS itu maksudnya absen ya, tidak hadir. Nah semuanya rata-rata 100 berarti sudah bisa memahami materi hari ini. Aplaus buat kalian. Nah untuk skor sheetnya ya, di sini bisa lihat skor jawaban kalian per nama hari ini IPS 2. Nah ini yang sudah kita lakukan tadi ya. Ini per soalnya jawabannya. Nah itu. Ya itulah evaluasi hari ini ya, karena nilainya 100 semua berarti Bapak anggap bisa memahami materi yang Bapak ajarkan hari ini. Nah, bagi kalian ada yang bisa menarik kesimpulan apa yang telah diajarkan pada hari ini? Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan. Saya Pak, jadi kesimpulan dalam kegiatan pembelajaran hari ini adalah 1. Wisata adalah suatu kegiatan yang dilakukan seorang diri atau sekelompok orang untuk pergi ke suatu tempat dengan tujuan rekreasi dan refreshing. 2. Wisata dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, wisata alam, contohnya di Lampung. Wisata Pantai Mutun, Sarilinggung, dan Curug Rangsa. 2. Wisata budaya, contohnya Museum Lampung, Situs Purbakala Pugung, Raharjo. 3. Wisata buatan, contohnya di Lampung, Lembah Hijau, Waterboom Selangkit, Puncak Emas. Sekian dan terima kasih. Nah, jadi itu kesimpulan yang pertama, di mana wisata itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada wisata alam, kedua wisata budaya, dan ketiga wisata buatan. Nah, teman-teman yang lain adakah yang bisa menyimpulkan kembali? Silakan tunjuk tangan.
Adapun kesimpulan dalam kegiatan pembelajaran hari ini, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kegiatan wisata antara lain. 1. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi mengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah karena cakupan informasi yang dibutuhkan sangat mudah didapatkan dan juga aksesibilitas menuju wisata. 2. Keamanan. Setiap wisatawan yang berkunjung tentu sangat memperhitungkan faktor keamanan di tempat tujuan atau perjalanan. 3. Sarana prasarana di tempat wisata. Setiap wisatawan pasti akan merasakan kenyamanan dan keterkaitan dengan sarana prasarana yang lengkap dan memadai. Nah, itulah kesimpulan yang kedua ya. Jadi menurut teman kalian bahwa ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kemajuan sektor pariwisata. Seperti contohnya pertama ada teknologi. Nah, ya benar, teknologi semakin lama semakin berkembang. Nah, di situ banyak media-media sosial yang menampilkan foto-foto ya objek-objek wisata. Nah, jadi kalau foto tersebut ini dilihat oleh orang lain, nah mau nggak mau ya di situ akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang akan datang. Nah, kemudian yang kedua, tingkat keamanan. Ya semakin aman dari tempat tersebut, maka wisatawan ini akan berkunjung. Tetapi kalau dia tidak aman, wisatawan akan enggan ya untuk datang ke tempat tersebut. Nah, itulah kesimpulan yang didapat oleh teman-teman kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, untuk yang terakhir, adakah teman-teman di sini yang bisa memberikan refleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini? Silakan tunjuk tangan yang bisa. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariza. Menurut saya kegiatan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Materi yang diajarkan sudah mudah dipahami. Video-video yang ditampilkan membuat saya tidak mengantuk dan antusias mengikuti kegiatan pelajaran sampai akhir. Lalu kegiatan berdiskusi membuat saya lebih aktif juga dan meningkatkan kerjasama dengan teman sekelas dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Lalu pada kegiatan presentasi membuat saya belajar lebih percaya diri dalam berbicara di depan kelas. Kegiatan pembelajaran seperti hari ini harus sering-sering dilaksanakan kembali agar materi dapat mudah diterima dan saya lebih bersemangat aktif dalam kegiatan belajar. Nah, itulah refleksi ya yang dijelaskan oleh teman kalian ya. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, di sini ada tugas. Hari ini kita mempelajari tentang wisata. Nah, kalian tulis di buku kalian ya, potensi apakah di daerah tempat tinggalmu yang bisa dijadikan wisata ya. Terserah apapun itu ya. Untuk hari ini cukup ya Bapak akhiri ya. Sebelum Bapak akhiri silakan ketua kelas bimbing doa. Silakan. Ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lana haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk hari ini cukup Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.